にあり、この神はあなたをもたらす支配者よ。 Halo Sobat Alur Menarik, kali ini kita akan menghadirkan alur cerita yang tentunya menjadi teman kalian rebahan, bersantai, gabut, pokoknya terserah kalian deh. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan pahlawan yang sedang menyerang pulau yang isinya merupakan monster semut. Salah satu dari pahlawan tersebut ternyata bisa berubah menjadi singa. Tidak hanya singa, ternyata yang lain juga bisa mengeluarkan petir, mengeluarkan api juga loh. Pahlawan tersebut ternyata diberi julukan sebagai Hunter, manusia yang memiliki kemampuan khusus untuk melawan monster. Hunter di sini ternyata memiliki semacam tingkatan berdasarkan jumlah mana yang mereka miliki di tubuh mereka. Tidak peduli seberapa giat dalam melatih kemampuan, seorang hunter tetap tidak bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk naik ke rank yang lebih tinggi. Sun Jinwoo merupakan tokoh utama dalam anime kali ini. Dia merupakan hunter kelas E dan termasuk pada kategori hunter terlemah. Dan dia akan melakukan raid. Oh iya, hanya sekedar informasi saja ya. Raid merupakan penjelajahan menaklukkan sebuah dungeon, di mana dungeon di dalamnya terdapat monster yang jika dikalahkan maka hunter bisa mendapatkan kristal, item, bahkan bahan untuk membuat senjata. Raid kali ini Sun Jin akan ditemani oleh Johei. Dia merupakan hunter tipe healer rank B yang selalu mengkhawatirkan kondisi Sun Jin. Karena memang Sun Jin terlalu lemah dan selalu terluka ketika melakukan raid. Sun Jin hanya memiliki sebilah pisau untuk bertahan dari serangan monster. Sun Jin sangat bersusah payah untuk melawan seekor goblin. Dan pisau yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan Sun Jin harus disembuhkan oleh kemampuan Johei sebagai hunter tipe healer. Akhirnya tim Red Sun Jin bisa mengalahkan monster serigala, bos dari dungeon tingkat E. Karena Sun Jin merupakan hunter yang lemah, maka dia hanya bisa melihat timnya memenangkan pertarungan melawan bos dungeon. Johei pun mengingatkan kepada Sun Jin kalau dia tetap bersikeras ingin menjadi seorang hunter, maka itu akan membahayakan nyawanya. Setelah bos dungeon dikalahkan, seorang tim raid menemukan sebuah terowongan dan ternyata dungeon itu merupakan dungeon 2 lapis. Ketua raid memutuskan mengambil voting untuk kembali atau melanjutkan raid dan memasuki terowongan tersebut. Voting akhirnya dilakukan dan ternyata suara imbang. 6 setuju untuk lanjut dan 6 tidak setuju untuk lanjut. Penentuan keputusan ada di Sun Jin yang belum memilih antara melanjutkan raid atau pulang kembali. Ternyata Sun Jin memilih untuk lanjut. Hal ini karena Sun Jin harus memiliki uang untuk membiayai adiknya yang sedang sekolah dan biaya pengobatan ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Setelah melewati terowongan yang cukup panjang, ternyata terdapat sebuah gate besar. Sampai di sini sebenarnya tim raid yang terdiri dari 13 orang itu mulai ragu untuk masuk ke dalam. Karena sudah menjadi keputusan bersama, maka raid tetap dilanjutkan. Tim raid akhirnya masuk ke dalam. Kemudian tiba-tiba pintu tertutup kembali. Di dalam mereka mendapati ruangan yang sangat luas. Terdapat patung besar yang mengelilinginya. Dan ada satu patung yang terlihat paling besar duduk di singgasana. Pak Sung sebagai ketua raid melihat ada sebuah tulisan aksara kuno yang dipegang oleh salah satu patung. Aksara kuno itu bertuliskan, pertama, hormatilah sang dewa. Kedua, pujilah sang dewa. Ketiga, taatlah kepada sang dewa. Johei merasa bahwa patung yang besar yang sosoknya seperti raja itu melihat ke arah mereka berdua. Suasana di aula itu semakin mencekam. Salah satu anggota raid merasa muak karena tadinya dia memang tidak setuju untuk melanjutkan raid dan ingin pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah sampai di pintu, ternyata salah sebuah patung bergerak dan menebas anggota tersebut. Seketika seluruh anggota raid shock, termasuk Sun Jin melihat kejadian tersebut. Tidak mungkin ini dungeon peringkat E ataupun tiba-tiba patung yang paling besar itu mengeluarkan api dari matanya dan membuat satu anggota raid harus gugur lagi dan Pak Sung juga harus kehilangan satu tangannya.
Sun Jin pun mulai menyadari bahwa isi dari tulisan aksara kuno itu jika diartikan dapat membantu mereka untuk selamat. Pertama, hormatilah sang raja. Sun Jin mengajak semua anggota raid yang tersisa untuk sujud di hadapan patung tersebut. Mereka berhasil, tetapi tiba-tiba patung raja itu berdiri. Sun Jin berpikir untuk mengartikan kalimat kedua, yaitu pujilah sang dewa. Kemudian salah satu anggota raid tanpa dikomando malah mendekati patung raja tersebut dan seolah tahu bagaimana cara berdoa untuk memuji sang dewa. Tetapi patung tersebut malah menginjak orang itu dengan renyahnya. Kondisi semakin mencekam. Semua anggota raid berlari ke sana kemari dan menjadi korban dari patung-patung yang ada di aula tersebut. Sun Jin berpikir keras untuk mengartikan kalimat yang kedua. Dia akhirnya meminta anggota raid yang tersisa berlari menuju patung yang membawa instrumen. Pada saat anggota yang lain sudah berada di patung instrumen, Sun Jin sendiri mengalami kesulitan. Ketika Sun Jin sudah berhasil, ternyata dia harus kehilangan salah satu kakinya karena terinjak patung tersebut. Kalimat kedua aksara kuno tersebut sudah terselesaikan. Tetapi ruangan bergetar dan bergemuruh. Mereka harus masuk ke lingkaran di tengah aula tersebut. Pintu aula terbuka dan patung raksasa menuju ke arah mereka. Jika menutup mata, maka patung akan semakin mendekat. Mereka tidak boleh berhenti untuk menatap patung tersebut. Melihat pintu terbuka, 3 anggota raid kemudian lari meninggalkan Sun Jin, Pak Sung, dan Johei. Mengingat waktu yang tidak lama lagi dan kondisi tidak memungkinkan mereka bertiga akan keluar bersama dengan selamat, maka Sun Jin meminta Pak Sung untuk membawa Johei keluar dari aula tersebut. Sun Jin tidak bisa keluar karena dia sudah kehilangan salah satu kakinya. Sun Jin sekarang berada sendirian di aula dan dia tahu bahwa tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan patung-patung tersebut. Sun Jin diselimuti rasa takut yang luar biasa. Karena sudah sampai di batasnya, maka Sun Jin tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan harus menerima nasibnya. Akhirnya, Sun Jin ditebas oleh para patung tersebut. Apakah cerita ini sudah selesai? Kalau hanya sebatas ini, tokoh utamanya harus meningsoi. Kurang seru dong. Ternyata memang Sun Jin dalam kegelapan mendapatkan sebuah notis pilihan. Nyali sang pecundang. Tentunya tidak ada pilihan selain Sun Jin menerima notifikasi tersebut. Sun Jin tiba-tiba terbangun di sebuah rumah sakit. Dia bangun dan beranggapan semua yang terjadi hanyalah mimpi. Kemudian ada 2 orang dari Departemen Pengawas Hunter menemui Sun Jin dan mengetes kemampuan Sun Jin dengan detektor pengukur kekuatan Hunter. Mereka curiga bahwa Sun Jin mengalami kebangkitan yang kedua. Sederhananya seperti ini, ketika Hunter mengalami kebangkitan kedua, dia akan memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dari dirinya yang sebelumnya. Dengan kata lain, rank dari Hunter tersebut juga akan meningkat, bisa menjadi Hunter kelas A ataupun kelas E. Setelah dicek, ternyata Sun Jin kemampuannya masih sama, termasuk dalam Hunter kelas E, bahkan paling lemah di antara Hunter kelas E. Tidak disangka-sangka lagi, Sun Jin mendapatkan notifikasi. Tetapi kali ini semacam quest harian yang harus dia selesaikan untuk meningkatkan statusnya. Karena tidak menganggap quest tersebut penting, jadi Sun Jin tidak menghiraukannya. Anggapan atas quest tersebut tidak penting ternyata salah. Malam hari setelah batas waktu quest berakhir, tiba-tiba Sun Jin dikirim ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Ternyata itu adalah penalti karena quest harian tidak diselesaikan. Sun Jin harus lari dan bertahan hidup dari monster yang besar selama 4 menit. Dengan susah payah Sun Jin dapat menyelesaikan penalti tersebut. Mau tidak mau, keesokan harinya Sun Jin harus menyelesaikan quest yang diterima dari notifikasi yang dia sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Setelah menyelesaikan quest harian, Sun Jin mendapatkan sebuah kunci. Ternyata kunci tersebut adalah kunci untuk membuka gerbang menuju dungeon yang tersembunyi.
Sun Jin merasa ragu karena baru pertama kali ini dia menjelajah dungeon sendirian. Dan seperti biasa dia hanya bermodalkan sebilah pisau. Musuh pertama yang harus dikalahkan Sun Jin adalah Goblin. Efek latihan yang diberikan oleh quest tersebut ternyata bermanfaat. Meskipun Sun Jin masih merasa kesulitan dalam melawan Goblin, tetapi dia berhasil mengalahkannya. Baru saja selesai mengalahkan Goblin, Sun Jin tidak ada waktu untuk istirahat. Seekor Lichan tiba-tiba datang dan menyerang. Dengan kekuatan yang dimiliki, Sun Jin tidak ada lagi pilihan selain melawannya. Sun Jin akhirnya berhasil mengalahkan Lichan tersebut. Dengan kebimbangan, dia ingin kembali atau melanjutkan mengalahkan bos dungeon tersebut. Akhirnya, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melawan bos. Sun Jin dikejutkan dengan serangan tiba-tiba yang berasal dari air. Ternyata itu adalah serangan dari bos dungeon tersebut yang bernama Blue Venom. Monster ini berbentuk ular raksasa. Sun Jin lagi-lagi tidak yakin dengan kondisi kemampuan yang dimilikinya karena untuk bisa mengalahkan bos dungeon tersebut, Sun Jin menyari celah untuk menyerang. Tetapi serangan Sun Jin tidak berdampak apa-apa karena sisik ular tersebut seperti besi yang tidak bisa ditembus. Dengan kondisi babak belur, akhirnya Sun Jin dapat mengalahkan bos dungeon tersebut dengan cengkraman tangannya ke arah leher Blue Venom. Ular itu punya leher gak sih cuy? Setelah berhasil mengalahkan Blue Venom, Sun Jin keluar dari dungeon dan mendapati pusat kota. Banyak sekali monster yang sedang mencoba ditangani oleh pasukan hunter. Pasukan hunter tersebut terlihat kewalahan dalam menaklukkan monster-monster itu. Melihat hal ini, Sun Jin merasa perlu membantu pasukan hunter. Dengan melempar pisau yang patah, Sun Jin berhasil mematahkan pertahanan monster tersebut dan membuat pasukan hunter dapat dengan mudah mengalahkannya. Semakin hari, status kekuatan Sun Jin terus bertambah. Dia tahu bahwa dia satu-satunya hunter yang bisa berkembang kekuatannya. Sun Jin ingin keberadaannya tidak banyak diketahui oleh publik, terutama diketahui oleh asosiasi hunter. Karena membutuhkan uang untuk membayar kontrakan dan perawatan ibunya, Sun Jin memutuskan untuk melakukan raid yang sederhana. Sun Jin melakukan perjalanan raid dungeon level C sebagai anggota penggenap. Karena peraturan untuk melakukan raid minimal 8 orang dengan mendapat uang 2 juta sebagai upah, Sun Jin hanya bertugas membawa barang-barang mereka. Raid ini dilakukan oleh 4 orang hunter kelas C, 2 orang hunter kelas D, Sun Jin, dan Yo Jin Ho. Yo Jin Ho nasibnya sama seperti Sun Jin. Dia hanya pelengkap dalam perjalanan raid. Lawan pertama pada dungeon ini adalah gerombolan semut merah. Karena keberadaan gerombolan tersebut dirasakan oleh Sun Jin, maka tim raid dengan mudah dapat mengalahkan monster tersebut. Skill provokasi yang dikeluarkan oleh Don Suk mempermudah tim juga untuk mengevakuasi monster tersebut. Sun Jin merasa curiga dengan tim raidnya kali ini karena dia merasa ada yang aneh. Party yang sangat berpengalaman tidak mengajak healer dan mereka malah mencari anggota penggenap dengan imbalan yang besar. Sun Jin meminta Jin Ho untuk berhati-hati. Mereka menemukan ruangan boss dungeon dengan kristal mana yang melimpah. Di sini boss dungeon sedang tertidur. Don Suk berencana untuk meninggalkan Sun Jin dan Jin Ho di ruangan boss dengan cara berbohong kalau perlengkapan alat untuk mengambil kristal tertinggal di luar dungeon dan mereka berenam berencana untuk mengambilnya dan segera kembali. Setelah keluar dari ruangan bos, Don Suk menutup ruangan bos dengan cara meledakkannya dan membiarkan Sun Jin dan Jin Ho terperangkap kemudian menjadi mangsa bos dungeon level C. Ledakan tersebut menyebabkan bos dungeon terbangun. Bos dungeon kali ini berbentuk laba-laba besar. Sun Jin berniat untuk mengalahkannya sendiri. Jin Ho berusaha melarang karena itu sangat berbahaya. Perbedaan hunter level E dan bos dungeon tingkat C bagaikan langit dan bumi.
Meskipun begitu, Sanjin tidak gentar sedikit pun. Sanjin tetap maju dan melawan bos tersebut. Dengan menyerang titik vital monster tersebut, Sanjin dapat mengalahkannya. Jinho tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mengira Sanjin player dengan identitas palsu yang sengaja untuk menyembunyikan kekuatannya. Seketika, Jinho segan dengan Sanjin. Tiba-tiba Donsuk dan timnya datang. Mengira bahwa bos dungeon yang mengalahkan adalah Jinho, Jinho diminta Donsuk untuk membunuh Sanjin. Maka Jinho akan diberikan kesempatan hidup. Di luar Naila, Jinho malah mengalahkan pedangnya ke arah Donsuk. Salah satu anggota Donsuk memberikan serangan kejut dan seketika mementalkan Sanjin. Donsuk yang merasa di atas angin menertawakan Sanjin dan Jinho. Sistem mendeteksi Donsuk dan timnya adalah musuh. Tanpa membutuhkan waktu lama, Sanjin langsung menumbangkan anggota Donsuk satu persatu. Donsuk akhirnya sadar bahwa yang mengeliminasi bos tingkat C adalah Sanjin. Tetapi sudah terlambat. Sistem sudah menargetkan mereka sebagai musuh. Donsuk akhirnya menggunakan skill penguatnya untuk melawan Sanjin. Tetap saja karena kemampuan Sanjin sudah meningkat lagi dan lagi, maka Donsuk bukan lawan yang sulit untuk dikalahkan. Donsuk meminta ampun kepada Sanjin, tapi sudah terlambat. Donsuk tetap dieliminasi oleh Sanjin. Oh iya cuy, Donsuk ini memiliki adik ya cuy ya, yang sekarang berada di Amerika. Dan dia adalah Hunter kelas S yang berasal dari Korea. Dan ketika Donsuk dieliminasi oleh Sanjin, tahu sendirilah ya, adiknya pasti akan membalaskan dendam Donsuk. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Like dulu gak sih? Gitu aja ya cuy ya, bisa kita sambung lain waktu. Thank you, see you, bye-bye. Alur menarik.